إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الأعزاء والأخوات الفضيلات, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita berada di tanggal 22 Muharram 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2022. Di Sabtu pekan ketiga ini, alhamdulillah, kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini setelah kita libur cukup lama karena ada uzur dan halangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian, cobaan dan musibah yang menimpa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dihasankan para dari sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt wa'adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Rasulullah bersabda alaihi salatu wasallam, bertakwalah Anda kepada Allah di mana saja Anda berada, dan iringilah perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, dan berakhlak mulia dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa bertakwa dalam setiap keadaan. Apakah dalam keadaan kita lapang atau dalam keadaan kita sempit, dalam keadaan kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan, musibah, penyakit dan yang lainnya. Karena takwa ini akan membuahkan hasil terbaik dan Allah akan memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan dunia akhirat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaklah mereka senantiasa mengingat nikmat Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, meskipun ia sedang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita bisa duduk di dalam majelis. Dan ini salah satu di antara nikmat yang besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala melaknat dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di antaranya adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar dengan kebaikan. Dan semua kita termasuk orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah nikmatun mutlaqatun, nikmat yang mutlaqah, nikmat yang tak terbatas. Dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushul Islamiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang dua pokok nikmat.
Yang pertama, nikmatun muqayyadah, nikmat yang terbatas. Itu nikmat sebatas kehidupan dunia, dari harta, kesehatan, umur atau usia, kemudian keluarga, jabatan, dan semuanya perkara-perkara yang berkaitan tentang dunia ini. Yang mukmin dan orang kafir merasakannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pilih-pilih di antara mereka. Karena semua itu datang sebagai ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan dengan kebaikan, fitnatan, sebagai fitnah, agar kalian dikembalikan kepada kami. Dalam tafsir At-Tabari dan juga Al-Imam Ibnu Katsir menukil penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang disebut dengan syarr adalah segala bentuk penyakit, musibah dan malapetaka. Wal khair adalah harta benda dunia dan sebagainya, datang kepada kita sebagai ujian dari Allah. Dan kebaikan ini adalah nikmat, dan nikmat ini sifatnya adalah muqayyadah, terbatas. Selama kita hidup di dunia, Allah akan memberikan kita nikmat, dan itu terbatas selama kita hidup. Dan Allah memberikan hal ini kepada orang-orang yang beriman, juga kepada orang kafir. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbangga tentang masalah ini. Yang ada adalah bagaimana kita menyikapi nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, adalah nikmatun mutlaqatun, nikmat yang mutlaqah, nikmat yang tak terbatas, nikmat yang tak terhingga. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa mengenal perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat itu lagi adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beramal saleh. Maka nikmat inilah, hadirin yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga senantiasa. Ya, dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan syukur. Karena hakikat syukur, kata para ulama, ta'atul mun'im. Asyukru ta'atul mun'imi. Syukur adalah Anda mentaati Allah yang telah memberikan Anda nikmat. Terutama nikmat mutlaqah, nikmat yang tidak terbatas, yaitu nikmat iman. Kemudian ikhwan fillah, a'azzanallah wa iyyakum. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas dan membacakan sebuah kitab, ya, yang disusun dan ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Al-Ustadz Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Profesor Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, dengan judul Ahadithul Akhlaq. Kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya bincang-bincang masalah akhlak. Karena kitab ini berisikan tentang pembicaraan tentang akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang tercela. Tadinya kita akan bahas kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah, karya seorang ulama besar dari Irak yang telah menapaki dakwah selama puluhan tahun dan berhasil dakwanya di sana masuk ke daratan Turki. Beliau banyak dipuji oleh para ulama, sehingga kitab tersebut diberikan rekomendasi dan catatan serta masukan oleh 20 ulama di dunia ini, termasuk di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Namun karena satu dan lain hal, kita alihkan kajian kita ke sebuah tema terkait tentang masalah akhlak. Ya, membahas hadis-hadis tentang akhlak, ayat-ayat tentang akhlak, dan bincang-bincang ilmiah bersama Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terkait tentang masalah akhlak. Dan kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus, yang merupakan hasil dari ceramah beliau hafizahullah taala, ya, yang beliau sampaikan pada sebagian halaqat. Ini halaqah ta'lim harian,
Sehingga terjadilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kitab ini dengan hasil yang terbaik, di mana beliau memberikan catatan, tambahan, dan juga memberikan berbagai macam perubahan-perubahan di sana sini tentang masalah akhlak yang mulia ini. Intinya hadirin Allah muliakan, kajian kita mulai hari ini dan seterusnya insyaallah taala akan membahas terkait dengan kitab Ahaditsul Akhlak. Hadis-hadis atau bincang-bincang ilmiah tentang akhlak yang mulia. Sebelumnya, ikhwan fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita bahas kitab yang mulia ini, dari kitab akhlak, kita akan jelaskan dulu terkait tentang masalah akhlak yang mulia ini. Ya, agar kita semakin jelas, semakin memahami hakikat akhlak. Yang dengannya Allah tabaraka wa taala mengutus Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah azza wa jalla menjadikan agama ini semuanya adalah akhlak. Agama ini semuanya adalah akhlak. Sehingga Syekh Hafizahullah taala di awal kitab ini di bab pertama tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia, membawakan dan mengisyaratkan perkataan Al-Imam Ibnu rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di juz yang kedua. Beliau mengatakan hafizahullah taala, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak itu dan adab itu merupakan ciri dan tanda keberhasilan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan juga di akhirat. Wa mastujlibat al-khairatu bimithli khuluqil fadil wal adabil karim wad dinu kulluhu khuluqun faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Dan tidak ada sesuatu yang bisa diraih berupa kebaikan-kebaikan itu seperti akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang tinggi. Artinya, tidak ada sesuatu yang bisa kita raih dengan sempurna, dengan cepat. Yang kita raih untuk meraih berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat selain dengan akhlak dan adab yang mulia. Tes. Pakai itu mana? Ya, pakai itu. Tes. Tes. Saya ulangi ikhwah. Tidak ada kebaikan yang bisa didapat oleh seseorang dengan segera. Bimithli khuluqil fadil wal adabil karim. Semisal akhlak yang mulia dan adab yang tinggi. Artinya seorang muslim dia bisa segera mendapatkan berbagai macam kebaikan dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dengan cara dia memperbaiki akhlaknya. Dengan dia beradab dan berakhlak yang tinggi, baik kepada Allah tabaraka wa taala atau kepada manusia. Wad-dinu kulluhu khuluqun. Dan agama ini, Islam ini semuanya adalah akhlak. Dari awal sampai akhir berbicara kepada kita tentang akhlak. Islam yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah alaihi salatu wassalam isinya akhlak dari awal sampai akhir. Antum lihat bagaimana surah Al-Fatihah Allah turunkan tabaraka wa taala. Itu isinya tentang akhlak kepada Allah. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah wa Jalla, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Mengimani tentang adanya diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini akhlak yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah menutup Subhanahu wa taala dengan surah An-Nas. Isinya akhlak kepada Allah. Di antaranya apa? Memohon perlindungan kepada Allah dari segala perkara-perkara yang buruk. Dari pengaruh jin, syaitan, bisikan-bisikan yang buruk,
yang bersarang dalam hati-hati manusia. Itu isi dan inti dari surah An-Nas. Agama ini semuanya akhlak, kata Imam Ibnu Qayyim. Baik dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan Allah Azza wa Jalla. Semuanya akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluq, maka barang siapa yang bertambah pada diri kalian tentang akhlak, zada 'alaika fid din, maka bertambah pula tentang agama yang ada pada kalian. Semakin Anda atau kita semua memperbaiki akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, akhlak kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada orang-orang yang terdekat atau terjauh dengan kita, semakin bertambah, semakin baik pula tentang agama kita kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menunjukkan ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, mempelajari akhlak, memahami akhlak, mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhkan akhlak-akhlak yang buruk, itu sama artinya kita sedang mempraktekkan agama kita dari awal sampai akhir. Maka tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akhlak. Tidak ada bagian dari agama ini bagi mereka yang jauh dari akhlak yang mulia. Bahkan inti Rasulullah SAW mendakwakan agama ini adalah akhlak. Dalam hadis yang hasan, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa fi riwayatin salihal akhlaq. Hanya saja sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhlak yang mulia. Kalimat innama, kata para ulama, itu lil hasr. Untuk apa? Lil hasr, untuk apa namanya? Sebatas apa? Pengokohan. Dan juga untuk sesuatu penekanan di sana. Bahwasanya Nabi SAW itu benar-benar diutus oleh Allah untuk akhlak yang mulia. Sehingga dari sini para ulama rahimahumullah taala itu banyak sekali ya menulis kitab-kitab tentang adab, tentang akhlak. Kita lihat dari zaman salafus saleh ridwanullah Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala menulis Kitabuz Zuhud. Kitabuz Zuhud, kitab zuhud. Tentang zuhud di dunia ini. Al-Imam Ibnu Mubarak dari kalangan tabi'in rahimahullah taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Abid Dunya yang menulis kitab tentang Adabud Dunya wad Din. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari kitabnya Adabul Mufrad. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Mufli rahimahullah taala di kitabnya Adabul Syariah. Kemudian para ulama yang lainnya sampai hari ini, ikhwan. Tidak ada para ulama kecuali mereka menulis kitab tentang adab. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah, Amirul Mukminin fil hadis, memberikan satu bab khusus dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dengan judul Kitabul Jami'. Kitab yang menyeluruh, yang membahas dalam 6 bab tersebut perkara adab, perkara akhlak. Yang seakan-akan beliau rahimahullah taala memberikan kepada kita nasihat bagi kalian para pelajar hadis, bagi kalian yang pelajari fikih ilmunya dan usulnya, bagi kalian yang pelajari fikih ibadah, fikih taharah, fikih jihad, fikih munakahat dari awal sampai akhir, dari pembahasan fikih yang disebutkan para ulama ahli fikih. Maka Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengakhirkan kitab tersebut dengan Kitabul Jami'. Seakan-akan bagi Anda para tullabul hadis, orang-orang yang belajar hadis Nabi SAW, hendaklah Anda menghiasi diri bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan akhlak yang mulia. Seakan-akan orang yang mempelajari ilmu yang begitu tinggi dan banyak, ketika tidak ada akhlak di dalamnya, maka seolah-olah tidak ada artinya ilmu yang dimiliki. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya akhlak. Sampai para ulama kita rahimahumullah taala dari zaman ke zaman menulis, menyusun kitab-kitab akhlak, kitab-kitab adab, baik yang besar maupun yang kecil. Sehingga sebagian mereka seperti Syekh At-Tayyar hafizahullah taala, salah seorang dosen di Jami'atul Imam, menulis kitab yang cukup tebal
tentang adab dan akhlak salafus saleh, tentang ucapan mereka dan perbuatan mereka. Itu artinya apa? Beliau mengumpulkan antara ucapan-ucapan salafus saleh berkaitan tentang iman, tentang akhlak, itu bersesuaian dengan fiil-fiil mereka, dengan perbuatan mereka. Sehingga mereka tidak asal ngomong, sehingga ucapan mereka itu benar-benar dibuktikan dengan amal saleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan judul As-Salaf Bainal Qauli wal Fi'li. Salafus saleh antara ucapan dan perbuatan. Sehingga akhlak ini memang ilmun wa amalun. Ilmu, teori dan praktek. Bukan sekedar kita membahas akhlak, membahas adab. Kita pula harus mempraktekkan apa yang sudah selama ini kita pelajari. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan, ya dalam kitab ini, wad-dinu kulluhu khuluqun. Agama ini semuanya akhlak. Agama ini isinya akhlak. Dan ini selaras dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan 3 kali ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nabi menjadikan agama ini semuanya isinya nasihat. Semuanya kebaikan. Seakan-akan Nabi tidak memberikan ruang dalam agama ini kecuali isinya nasihat. Dan ini benar, ikhwah. Ya. Bagaimana Nabi mulia alaihi salatu wasallam menjadikan agama ini semuanya nasihat. Sebagaimana para ulama mengatakan ad-dinu kulluhu khulqun. Agama ini semuanya akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang terdekat dengan kita, akhlak kepada orang-orang yang jauh dari kita, akhlak kepada musuh-musuh kita, dari kalangan orang kafir, dari kalangan orang-orang yang menyimpang, dan akhlak sesama ikhwan kita, sesama kaum muslimin. Masing-masing punya manzilahnya, masing-masing punya kedudukannya, punya tempatnya, punya bagaimana kita menunaikan akhlak kepada mereka. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini tahulah kita bahwasanya kalau ada yang menyangka bahwasanya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan amal ibadah. Kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan takwanya kita kepada Allah. Kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala misalnya hanya dengan menjalankan ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang murni, padahal bahwasanya di antara sebab besar kita masuk surganya Allah adalah dengan akhlak yang mulia. Kalau dia hanya memfokuskan bahwasanya agama ini hanya menunaikan segala kewajiban, menjalankan perkara-perkara yang menjadi kewajiban dia kepada Allah tabaraka wa taala, menegakkan yang wajib sunnah, sementara di sana ada hak yang dia lalaikan, ini perkara akhlak. Sehingga orang terkadang fokus dengan perkara-perkara yang wajib, sementara dia lalai dengan perkara-perkara akhlak. Bagaimana akhlak dia dengan hamba Allah Subhanahu wa taala? Ini pandangan yang keliru, jamaah Allah muliakan. Ya, sehingga sangat ironis sekali, sangat menyedihkan kalau kita melihat sebagai kaum muslimin begitu semangatnya menjalankan syiar-syiar Islam dari ujung sampai akhirnya. Dia berupaya untuk mengaplikasikan norma-norma keislaman misalnya. Dari cara berpakaian, dari penampilan, dari kewajibannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semacamnya. Tapi terkadang tidak sedikit di antara mereka hatinya terjangkit penyakit apa? Hasad atau dengki, ujub, kibir. Ya. Sering membongkar aib orang lain, merasa dirinya lebih hebat dibanding pihak lain, suka mencela misalnya, suka mencela orang lain, suka menyebut-nyebut pemberiannya, sehingga kesehariannya senantiasa diwarnai dengan hal-hal yang tidak baik kepada manusia, misalnya menzolimi saudara, mengambil hak orang lain, dan sebagainya dan sebagainya.
Tetapi secara hal yang lainnya dia begitu hebat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepincangan hadirin yang Allah muliakan. Ya. Padahal agama ini bukan sekedar kita takwa kepada Allah, tapi juga akhlak yang mulia. Sehingga Nabi ditanya alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, apa sih yang paling banyak membuat orang itu masuk ke dalam surga?" Di bagian pertama Syekh mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga. Yang paling banyak, yang paling sering, yang paling utama, yang membuat orang itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak jawab satu perkara, bahkan dua. Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan serta tingginya perangai Anda. Kalau takwa kepada Allah ini pribadilah. Bagaimana dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia meninggalkan larangan Allah wa taala. Namun bagi orang yang gemar mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sedikit terkadang dia mengganggu saudaranya. Akhlaknya buruk kepada yang lainnya. Maka hal ini satu bentuk kepincangan. Ya, sehingga kata Syekh di sini, faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah wa qaranahu bitaqwa allati hiya a'zamu wasiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab utama seseorang masuk ke dalam surga adalah dengan apa? Akhlak mulia. Dan Nabi SAW mengkaitkan, mensandingkan antara akhlak mulia dengan takwa yang merupakan sebesar-besar wasiat yang menjadi sebab utama orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi alaihi salatu wasallam di sini hadirin Allah muliakan memberikan kita peringatan bahwasanya takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berfaedah ketika Anda buruk akhlaknya kepada yang lain. Dan baiknya Anda kepada manusia juga, baiknya akhlak Anda kepada pihak lain tidak berfaedah selama Anda tidak mencerminkan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara takwa sama akhlak mulia harus berjalan bersamaan. Takwa dan akhlak mulia dia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam ini. Takwanya Anda kepada Allah mengharuskan Anda berakhlak baik kepada makhluk. Kepada makhluk dilandasi dengan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluqi li'anna taqwallahi tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menggabungkan antara takwa dan husnul khuluq. Nabi mengkorinahkan, menyandingkan, menggandengkan, menggabungkan antara takwa kepada Allah dan baiknya perangai. Nabi jadikan satu jamaah. Kenapa demikian? Li'anna taqwallah tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Karena takwa Anda kepada Allah memperbaiki hubungan Anda dengan Allah. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Takwa inilah yang menjaga kita pada saat kita sedang sendirian, sehingga kita tidak menerjang batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang bisa menjaga amal-amal saleh kita agar kita senantiasa ikhlas ketika beramal, bukan menginginkan pujian manusia. Bukan takut celaan manusia, karena kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan, Allah yang akan balas. Ini takwa kepada Allah. Memperbagus, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq, sementara akhlak yang mulia, perangai yang tinggi, yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Memperbaiki antara hubungan hamba dengan yang lainnya. Fataqwallah tujibu lahu mahabbatan lillah. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala
menjadikan Anda dicintai Allah Subhanahu wa taala atau Anda mendapatkan cintanya Allah. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi. Sementara baiknya perangai bisa menjadikan Anda dicintai oleh Allah dan juga oleh makhluk. Ikhwan fillah, a'azani wa iyyakum. Ini menunjukkan bahasanya pandangan sebagian manusia yang hanya melihat bahwasanya senantiasa menjaga hubungan dengan Allah saja itu cukup, padahal tidak. Padahal dia harus juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Banyak sekali dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kita lihat di sini Syekh yang mulia hafizahullah taala membawakan sebuah riwayat dari Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Antum tahu siapa Jabir bin Abdullah? Dia seorang pemuda dan dia luar biasa akhlaknya. Di antara akhlak yang mulia, Jabir ini menjalankan salah satu di antara pesan abinya, pesan bapaknya. Karena bapaknya ini meninggalkan 7 atau 6 anak, semuanya perempuan. Dan Jabir yang paling tua. Suatu ketika habis pulang jihad, Nabi bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah kamu sudah menikah? Kata Jabir, sudah. Dengan janda atau dengan gadis? Dengan janda ya Rasulullah. Kenapa engkau gak menikah dengan gadis? Yang dengannya engkau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain dengan dirimu. Karena dalam mulut gadis itu ada sesuatu yang akan kau cium dengan bau yang wangi, kata Rasulullah. Apa jawab Jabir? Lihat akhlaknya Jabir. Akhlaknya dia kepada adik-adiknya. Akhlaknya beliau ketika beliau diberikan amanah oleh bapaknya untuk menjaga adik-adiknya. Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang banyak, semuanya perempuan. Kalau saya menikahi gadis, maka tentu umur istriku dengan adik-adik perempuanku akan sama ya Rasulullah. Sehingga adik-adikku tidak bisa terlalu mendapatkan manfaat dari istriku. Sehingga saya menikahi janda agar dia bisa mengurusi adik-adik. Allahu Akbar. Artinya apa? Jabir tidak mementingkan kemaslahatan dirinya. Dia punya adik, dia punya amanah dari bapaknya agar dia bisa mengayomi, mendidik sebagai seorang kakak plus sebagai seorang ayah bagi adik-adiknya yang telah tinggal mati oleh bapaknya. Jadi tidak tidak masalah. Ya, seorang itu bertanya kepada orang lain, apakah Anda sudah menikah? Tapi untuk zaman sekarang terkesan pertanyaan ini memojokkan. Bahkan di sebagian negara kalau bertanya masalah ini denda 800 real. Kata mereka. Allahu a'lam bishawab, Anda enggak tahu. Ala kulli hal, Jabir mengatakan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya kepadaku nanti pada hari kiamat ahasinakum akhlaqa, yang paling mulia akhlaknya di antara antum, kata Nabi. Semakin orang itu baik akhlaknya, semakin tinggi jamaah. Semakin besar akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, maka semakin dekat. Semakin jauh akhlaknya dari kebaikan, semakin buruk akhlaknya, maka semakin jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan sesuatu yang menjadikan sebab orang itu dekat dengan Nabi atau jauh dari Nabi kecuali akhlaknya. Kecuali akhlaknya. Maka perhatikan ya ikhwah, dalam diri kita nih. Kita sudah belum berakhlak mulia. Sudah belum menampilkan akhlak-akhlak yang mulia dari ucapan, dari perbuatan, dari sikap, dari tingkah laku, saat kita bergerak, saat kita diam, saat kita duduk, saat kita tidur. Sudah belum menampilkan akhlak yang mulia. Kalau orang tanya, emang ada akhlak yang mulia pada saat kita diam? Ada. Emang ada akhlak yang mulia pada saat kita sedang berbaring? Ada, kata para ulama. Ya. Bagaimana akhlak yang mulia tentang
Pada saat kita diam, maka jadikan diam Anda itu agar berpahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam dari mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Dan itu pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik, kalau enggak. Ketika kita diam dari mengatakan kalimat yang batil, kalimat yang syirik, kalimat yang maksiat, kalimat yang bisa melukai hati orang lain, kalimat yang berisi celaan, cacian, makian, hinaan, umpatan, dan ucapan-ucapan yang lain, karena Allah, diam kita berpahala. Azan. Jadi kalau kita diam, jangan Allah muliakan, dari mengatakan kalimat yang jelek, baik langsung atau tidak langsung. Misal kita punya grup di media sosial, diamnya kita dari menebarkan berita-berita hoax, menggunjing orang lain di media sosial, mencemarkan nama baik orang lain di media sosial. Diamnya kita dari perkara tersebut karena Allah, pahala. Maka ini akhlak, ikhwah. Jadi jangan kira bahwasanya kalau orang itu berakhlak mulia dia enggak berpahala. Dia sedang ibadah kepada Allah. Orang yang berakhlak mulia, menampilkan akhlak yang mulia, diam dari perbuatan yang buruk, dia sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang terkadang kita kurang cermati baik-baik. Sehingga orang itu kalau berakhlak mulia, terkesan dia tidak punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sedang ibadah. Nanti kita lanjutkan, kita azan dulu, nanti kita sambung insyaallah taala. Rabbil alamin. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azana wa iyyakum akhlas sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum kita lanjutkan, sedikit saya mengingatkan faedah dari pelajaran kita mempelajari kitab fikih doa dan zikir. Di antara doa dan zikir setelah azan atau sunnah setelah azan ada 5 poin kata Ibnu Qayyim. Barangkali itu masih ingat. Ya. Dan saya yang pertama, setelah muazin mengatakan la ilaha illallah, maka kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lalu kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat seperti kita salat pada saat kita tasyahud awal dan akhir. Lalu kita berdoa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Sunnah yang kelima adalah kita banyak berdoa kepada Allah di antara adzan dan iqamah. Ini 5 sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan Syekh Abdul Razak hafizahullah masukkan dalam kitab fikih doa dan zikir. Ini ada 5 sunnah ya. Setelah kita mendengar adzan. Adapun mendengar qamat, khilaf para ulama. Apakah kita membaca seperti itu dan apakah kita menjawab qamat? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita menjawab iqamah sebagaimana kita menjawab adzan. Adapun ulama yang lainnya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tidak perlu. Karena yang dimaksud untuk menjawab adalah adzan. Wallahu taala a'lam. Kemudian ikhwan, a'azanallahu wa iyyakum, tadi saya menyebutkan tentang hadis Jabir bahwasanya di antara keutamaan akhlak, orang yang memiliki akhlak yang mulia akan menjadi orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mulia akhlaknya, semakin dekat tempat duduknya di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin buruk akhlaknya, semakin jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian di antara keutamaan akhlak disebutkan oleh Syekh bahwasanya dengan akhlak itu kita bisa meraih pahala yang besar dan juga bisa mengambil hati-hati manusia. Ya. Artinya dengan akhlak kita yang mulia, seseorang itu bisa kita ambil hatinya. Bisa menjadi baik dengan kita. Bisa dekat dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati-hati manusia dengan harta kalian. Dan akan tetapi bisa meliputi hati-hati manusia dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah tentang hadis yang mulia ini, ai la yumkinukum an tas'un nasa bi amwalikum 'ata'an wa badlan mahma kathurat amwalukum wa 'azuma sakha'ukum li'anna isti'aba 'ammatihim bil ihsani bil fi'li ghairu mumkinin. Kata Syekh hafizahullah taala, kalian tidak akan mungkin
bisa merebut hati-hati manusia hanya sebatas dengan harta-harta kalian. Yang kalian memberikan, kalian bersedekah kepada mereka, meskipun banyak harta kalian. Nggak akan mungkin. Kenapa? Karena harta kita terbatas. Di samping itu pula, kita punya berbagai macam hajat dan kebutuhan. Kita nggak setiap hari bersedekah kepada manusia. Karena kita punya apa? Punya kewajiban tentang harta kita harus dizakatkan. Kita punya kewajiban terhadap keluarga yang harus kita berikan nafkah kepada mereka. Maka nggak setiap harta yang kita miliki itu bisa kita keluarkan dan kita bisa mengambil hati manusia, bisa mengikat hati manusia dengan harta kita sebatas itu tidak. Tapi kata Nabi SAW, kata beliau, li'anna isti'aba ammatihim bil ihsani bil fi'li ghair mungkin. Karena sesungguhnya merangkul mereka semua dengan sebatas kebaikan perbuatan kita ghair mungkin, enggak akan mungkin. Karena kita terbatas kemampuan kita, jemaah. Enggak setiap orang bisa kita bantu dengan harta kita. Enggak setiap orang bisa kita cover dengan harta kita. Karena kita punya kebutuhan, kita punya keluarga. Juga terkadang kita harus menyimpan harta kita untuk masa depan sebagian anggota keluarga kita. Itu yang kita rasakan. Tapi dengan akhlak yang mulia, kita bisa merangkul mereka, bisa merebut hati-hati mereka, kata para ulama. Sehingga beliau mengatakan hafizahullah, fasa'uhum bi akhlaqikumul karimah wa bi adabikumul jamil, bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Wa hadza amrun hayyinun sahlun mutayassirun liman wafaqahu Allah wa wahabahul khuluqal hasan. Akan tetapi kalian bisa meliputi hati mereka, bisa merangkul hati-hati mereka dengan akhlak-akhlak mulia kalian, dengan adab-adab kalian yang tinggi, dengan senyuman kalian kepada mereka. Ini perkara yang mudah, perkara yang ringan, perkara yang gampang bagi orang-orang yang Allah mudahkan subhanahu wa ta'ala, dan bagi orang-orang yang Allah hadiahkan bagi dirinya akhlak yang mulia. Jadi ingat jemaah yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sejati kita tidak bisa merebut manusia dengan harta kita. Kita nggak bisa memegang hati-hati mereka dengan sebatas harta kita. Ya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang pentingnya akhlak. Sehingga Allah azza wa jalla menjadikan Nabi sebagai simbol akhlak yang mulia. Ya, kalau kita harus beruswah kepada Nabi. Ya, kalau kita ingin mempelajari akhlak yang mulia, lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin melihat bagaimana akhlak kita, coba cocokkan akhlak kita dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kata Allah. Maka dengan rahmat Allah, ya wahai Muhammad, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka, berakhlak mulia kepada mereka. Sekiranya engkau berhati keras, lagi bersikap kasar kepada mereka, tentulah mereka akan lari dari sekeliling wahai Muhammad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan Nabi memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Nabi nggak bisa memberikan harta yang banyak kepada manusia. Sekalipun Nabi punya, maka yang Nabi miliki itu terbatas. Terbatas. Dan itu pun yang kita rasakan. Sehingga kalau kita punya, kita berikan semua kepada manusia. Tapi kita bisa mengambil hati mereka dengan akhlak yang mulia kita. Dengan kata Nabi SAW, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi. Tapi kalian bisa meliputi hati-hati mereka dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah orang yang ketika ketemu sama kita, misalnya karena wajah kita ini cemberut, wajah kita ini cembetut, atau bahkan kita memalingkan wajah, orang tidak akan refleks sama kita. Sehingga apa kata Allah kepada hambanya, dan bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Menunjukkan orang ketika berjumpa dengan orang lain, wajahnya tidak menampilkan wajah yang enak dipandang. Dia sengaja masang wajah seram.
cemberut, atau bahkan melotoki orang, atau bahkan wajahnya dibuang, membuang wajah, membuka maksud. Ini menunjukkan akhlaknya tidak mulia kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini antara lain kemuliaan dan keutamaan akhlak. Selain dia menjadi Allah Subhanahu wa taala, menjadi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak itu bisa meliputi hati-hati manusia. Ya. Dan ini luar biasa. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah juga mengatakan tentang bagaimana cara kita memperoleh akhlak yang mulia. Salah satunya adalah dengan doa. Ya, beliau membawakan hadis dari Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbara tsumma qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa apabila memulai salat, membuka dalam salatnya, Nabi bertakbir Allahu akbar tsumma qala, lalu Nabi berdoa. Baca doa istiftah. Para ulama diantaranya Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab sifat salat Nabi itu ada 12 macam doa istiftah. Mana saja antum baca, antum telah memenuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Saya ambil potongan terakhir aja ya soalnya. Nabi berdoa, ya Allah, tunjukilah aku kepada kebaikan-kebaikan amal dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepadaku untuk mendapatkan kebaikan itu kecuali Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq. Jagalah aku ya Allah dari keburukan amal dan keburukan-keburukan akhlak. La yaqi sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang bisa menjaga aku dari semua itu kecuali Engkau ya Allah. Di sini Syekh hafizahullah taala ingin menyebutkan kepada kita salah satu sebab utama kita bisa meraih akhlak yang mulia adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ironisnya ikhwah, kita nih menjadikan doa itu nomor sekian. Padahal semua para nabi dan rasul mereka menjadikan doa sebagai setar pertama mereka untuk melakukan aktivitas. Baik aktivitas itu jadi kebiasaan mereka atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum jihad pada perang Badar, apa yang dilakukan sallallahu alaihi wasallam? Kepada Allah. Sampai Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam dan membasahi janggutnya sehingga selendang Nabi pun terjatuh dan Abu Bakar mengatakan yakfika ya Nabi Allah. Cukup bagimu wahai Nabi Allah. Allah mendengar doamu. Sebelum perang Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menyandarkan kekuatannya kepada dirinya. Nabi tidak menyandarkan kemenangannya kepada jumlah pasukan. Tidak jamaah. Tapi Nabi memulai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di kita seharusnya. Untuk meraih berbagai macam hal kebaikan, doa jadikan sebagai nomor pertama, bukan nomor sekian, tapi jadikan doa. Jadikan doa. Karena kita sejatinya ini lemah. Dan kita kan sering baca doa zikir pagi dan petang. Di antara bunyinya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah yang Maha Hidup, lagi Maha mengurusi hambanya. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku ya Allah. Dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu meskipun sekejap mata. Ingat ikhwan, sejatinya bisa memiliki kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali Allah yang memberikan. Allah yang memberikan.
Jadi kita nggak boleh bergantung dengan diri kita, tapi kita bergantung kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Di antara bentuk bergantungnya kita kepada Allah, kita berdoa dalam setiap keadaan, termasuk berdoa kepada Allah minta akhlak yang mulia, minta perangai yang baik. Karena kita dengan segala kekurangan kita, banyak akhlak-akhlak yang mulia kita alpakan dalam diri kita, yang kita lewati. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada keluarga kita, akhlak kita kepada istri, akhlak kita kepada anak, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada karib kurabat, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada para tetamu, akhlak kita kepada teman, akhlak kita kepada atasan, kepada bawahan. Banyak hal yang belum kita praktekkan kepada mereka akhlak yang mulia. Sehingga kita minta kepada Allah akhlak yang mulia. Ya. Poin kedua, untuk meraih akhlak yang mulia kata para ulama adalah at-tadabburul Quran. Tadabburul Quran, mentadaburi Al-Quran. Tadabbur Al-Quranul Karim. Kata para ulama, Al-Quran itu isinya 3. Ya. Pertama apa? Akidah. Yang kedua isinya masalah ibadah. Dan yang ketiga al-qasas, kisah-kisah dan cerita. Lalu ulama yang membagi seperti itu bertanya, kemana bagian akhlak di situ? Kemana bagian adab? Kok nggak disebutkan? Quran isinya 3 poin. Kalau nggak akidah atau syariat, tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ya, tapi kemana bagian yang namanya akhlak? Kata para ulama, akhlak itu sudah tercover dengan akidah. Karena Allah menjadikan akidah sama akhlak satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dalam satu riwayat, akmalul mu'minina imanan ahasinakum akhlaqa wa khiyarukum linisaikum. Mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling baik keyakinannya, mukmin yang paling lurus akidahnya, mukmin yang memiliki akhlak yang mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak itu cerminan akidah Anda. Akhlak itu merupakan ciri dari iman Anda yang tinggi kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka disitulah Anda berperan menampilkan akhlak yang mulia dan membiaskan akhlak itu dari iman Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhlak ini berkaitan erat dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengatakan wa khiyarukum linisaikum, yang paling baik, yang paling utama di antara kalian, yang paling baik dengan istri-istri kalian. Karena orang yang paling tahu tentang pribadi kita ini istri kita. Karena dia yang tidur bersama kita. Dia tahu bagaimana luar dalam kita. Maka tanyalah kepada istri tersebut bagaimana akhlak kita kepada mereka. Ya, kita tentu banyak kekurangan, banyak kealpaan, tapi bersama itu kita akan senantiasa memperbaiki diri. Nabi jadikan demikian ikhwan alaihi salatu wassalam. Jadi mentadaburi Quran adalah sumber memperoleh akhlak yang mulia. Karena di antara bentuk azab yang Allah timpakan kepada umat dahulu lantaran akhlaknya. Lihat kaum Syuaib. Apa yang mereka perbuat di muka bumi ini. Mereka seringnya mengurangi hak timbangan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka bagi mereka yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, curang dalam jual beli. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Ayat ini bersifat umum. Curang dalam jual beli, curang dalam amanah, hati-hati yang banyak amanah di pundaknya. Jangan bersikap curang di sini karena Allah mengancam kita dengan neraka wail. Alladzina idza talan nasi yastawfun, kalau dia membeli dari manusia, minta ditakar, kalau disempurnakan maka minta ditambah. Tapi kalau dia memberikan kepada manusia, dikurangi hak manusia. Ini diantara akhlak masyarakat Nabi Syuaib. Suka mengurangi takaran. Ya, bagi jamaah
bagi ikhwan yang hadir di sini yang punya toko misalnya, yang punya warung-warung yang di sana terjadi jual beli, menimbang, menakar, tolong sempurnakan timbangan. Karena itu bagian dari apa? Akhlak yang mulia. Dan Allah mengancam siapa yang bersikap curang tentang masalah itu. Kalau kita mentadabburi Quran, kita akan tahu bagaimana akhlak umat terdahulu. Dan yang ketiga kata para ulama adalah membaca sirah salafus saleh. Membaca sirah salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Kita lihat Syekh memberikan poin ketiga di sini. Dari ucapan Tawus bin Kaisan, salah seorang pembesar ulama dari kalangan tabi'in, budak, bapaknya seorang dari tokoh Persia, ibunya seorang berkulit hitam, lahir dari pernikahannya anak yang saleh, Tawus bin Kaisan rahimahullah taala. Sehingga pada masa tabi'in hampir semua negeri Islam dikuasai oleh para budak dari kalangan ulama. Bayangkan ikhwan, Hasan al-Basri di Basrah mantan budak, Nafi' Maula Ibnu Umar di Madinah mantan budak, Tawus bin Kaisan di Mekah mantan budak. Ya, siapa lagi? Ada di Mekah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa itu? Ada yang tahu? Yang belajar kepada Ibnu Abbas hampir 20 tahun belajar tafsir. Siapa namanya? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Bukan Mujahid, bukan Ikrimah. Orangnya hitam, mukanya hampir rata, hidungnya tidak kelihatan, seakan-akan cuma bolongan di hidungnya. Ada yang tahu? Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Itu budak. Dunia Islam dikuasai oleh budak, diantaranya oleh tabi'in ini. Kata Tawus, inna hadhil akhlaq mana'ihullahu azza wa jalla man yasha'u min ibadi. Kata Tawus, sesungguhnya akhlak ini pemberian Allah. Allah berikan kepada hamba-Nya. Tawus bin Kaisan. Kalau kita baca ucapan para ulama salaf, itu Masya Allah. Seakan-akan kita berpikir, ada orang kayak begini di muka bumi ini. Maka ini bisa memotivasi kita berakhlak mulia, jamaah yang memuliakan. Kita meniru bagaimana kepada Allah. Kita meniru bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meniru mereka bagaimana ikhlasnya mereka beribadah kepada Allah. Kita meniru bagaimana mereka berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, menjadi seorang teman yang baik temannya. Kita tiru mereka. Nah, ini diperoleh akhlak yang mulia. Ya. Dengan 3 poin. Pertama dengan doa, kedua dengan apa? Tadabbur Al-Qur'an, ketiga dengan apa? Membaca sirah para ulama. Ya. Kemudian jamaah Allah muliakan, akhlak ini adalah murni pemberian Allah. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan akhlak kepada hambanya sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki dan ibadah. Fluktuatif, naik turun, kembang kempis. Ya. Ada yang punya rezeki, Allah luaskan rezekinya sampai dia kaya raya. Ada yang sedang, ada pula yang miskin. Sama dengan akhlak. Allah membagi-bagikan akhlak sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki di antara kita. Ada akhlaknya yang mulia seperti Nabi SAW, seperti salafus saleh. Ada akhlaknya yang sedang-sedang saja. Ada akhlaknya yang buruk, waliyadzubillah. Sehingga tadi kata Tawus, inna hadil akhlak manaihu yamnahullah azza wa jalla man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya akhlak ini adalah anugerah, pemberian dari Allah yang Allah anugerahkan kepada hambanya dari orang-orang yang Allah kehendaki Subhanahu wa ta'ala. Berarti enggak semua orang Allah berikan akhlak yang mulia. Fa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan
manahahu minha khuluqan salihan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi sang hamba, Allah anugerahkan kepada dia akhlak yang benar, akhlak yang saleh, akhlak yang mulia. Makanya kita berbahagia jamaah muliakan kalau kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk mengenal kebaikan dan menjalankannya, mengenal akhlak yang mulia dan mempraktekannya. Yang buruk dan kita menjauhkannya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan lagi ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan di antara kalian rizki-rizki kalian. Jadi akhlak itu seperti hanya rizki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ikhwah, bagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang syarah dari ucapan Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, walihada kama annahu matlubun fi bab iktisabi rizki amrani la budda minha. Oleh sebab itu, sebagaimana Anda mencari rizki, maka tidak boleh luput dari Anda dua poin besar. Yang pertama, al-luju ilallahi fi taysirihi wa tawakkul alaihi fi iktisabihi. Kembali kepada Allah untuk memperoleh akhlak yang mulia dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bertawakal kepada Allah untuk mencari harta. Saya ulangi, yang pertama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari harta, agar Allah mudahkan dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan mencapai harta tersebut dengan bertawakal. Ini kita dalam mencari harta, kita kembali kepada Allah, kita minta kepada Allah agar dimudahkan dan kita bertawakal kepada Allah. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, as-sa'yu fi talabi rizki min wujuhihil masyru'ah al-mubahah. Kita as-sa'yu, yakni bersemangat mencari kesempatan dalam mencari rizki dengan berbagai macam cara yang disyariatkan dan mudah. Ya, artinya kita mencari rezeki itu dengan berbagai macam cara yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Jangan menyentuh hal yang haram. Jangan mencari rezeki dengan cara yang haram. Jangan mempedulikan pernyataan sebagai manusia yang mengatakan yang haram saja udah mau habis, apalagi yang halal. Ini kaidah syaitaniyah. Haram. Ini kita mencari harta. Pertama kembali kepada Allah, bertawakal kepadanya dan dengan cara-cara yang halal. Sama dengan masalah akhlak kata beliau. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fakadzalika fi babil akhlak matlubun luju ila tiga. Pada saat kita mencari akhlak mulia, cari 3 poin ini. Itu pertama tadi apa? Berdoa. Yang kedua, tadabbur Al-Qur'an. Yang ketiga, membaca sirah salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan dari sini ikhwan, sebagai pembahasan yang terakhir ya, para ulama kita rahimahumullah taala menyebutkan akhlak itu ada 2 model. Akhlak ada 2 macam. Ya, yang pertama jibilli, artinya watak asli atau tabiat. Jibilli itu artinya menurut cetakannya, menurut fitrahnya, menurut aslinya orang itu diciptakan oleh Allah. Ya. Dan ini sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis ya Al-Ashad bin Abdul Qais radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan kepada Ashad radhiyallahu an, ya Ashad, inna fi ini yuhibbuhumallah wa rasuluh al-hilm wal anah. Wahai Ashad, sesungguhnya pada dirimu ada 2 perangai yang Allah dan Rasulnya mencintainya.
Al-hilm, kecerdasan dan sikap tenang. Cerdas, al-hilm itu bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan satu porsi menurut ukurannya, tidak berlebihan, tidak mengurangi hak. Ya, itu sifat al-hilm, bijaksana. Yang kedua kata Rasulullah, wal ana, tenang dan tidak terburu-buru. Ketika seorang muslim mendapatkan dua poin ini, dia telah diberikan anugerahkan oleh Allah akhlak yang mulia, kecerdasan dan juga sikap tenang. Ya, ketika mendengar hal ini, Asy'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah hal tersebut hasil usahaku atau Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadaku?" Kata Rasulullah, "Bal Allahu jabalaka alaihima." Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua perangai tersebut sebagai watak aslimu, sebagai tabiat dirimu. Kan ada di orang kita ini, orangnya itu lemah lembut, ya. Kalau ngomong itu pelan-pelan, ya. Ada juga orang yang kalau ngomong tuh maunya kencang-kencang, teriak-teriakan. Dan itu watak dia. Yang terkadang kita nggak bisa untuk mengubahnya. Ya, kita sebagai seorang muslim berupaya untuk memahami sifat dan watak teman kita seperti itu. Bisa dirubah. Ya, sehingga kata Asy'ad Nabi ini, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumullah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dua perangai ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ada pada diriku dan sebagai watak asliku. Dan faedah di sini ikhwah, bolehnya kita memuji seseorang ketika hal itu tidak bermudaratkan bagi dirinya. Ya akhi, sesungguhnya aku punya akhlak yang Masya Allah, adab dan sopan santun antum begini. Ketika kita sampaikan hal itu ternyata membuat dia itu tidak sombong, ya, tidak besar kepala, tidak lupa akan nikmat Allah, maka boleh disampaikan. Ketika khawatir akan terjadi keburukan, jangan disampaikan. Ini artinya akhlak itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kita yang akhlaknya itu Masya Allah. Ya, orangnya itu luar biasa baiknya. Memang Allah ciptakan dia dengan sifat itu. Ada yang sebaliknya, ikhwah. Karena itu yang kedua, di antara dua jenis akhlak adalah muktasab. Akhlak yang diusahakan dan diperjuangkan untuk meraihnya. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda alaihi salatu, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Saya menjamin sebuah istana di tengah surga bagi mereka yang mempercantik, memperindah akhlaknya. Ikhwan fillah, a'azzu wa yakum, saya ingin memberikan sedikit keterangan. Kalau dalam hadis Nabi ada kalimat baitun, ya, kata Nabi, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun sebuah masjid di dunia, Allah akan bangunkan sebuah mahligai, sebuah apa? Istana yang megah, istana yang indah di surga. Artinya bukan rumah, tapi istana. Ya, sehingga Nabi SAW menjamin bagi kita semua yang bisa memperindah akhlak kita dengan sebuah istana di mana? Di surga. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersifat sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Sabar dalam arti apa? Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar bukan berarti tidak ada usaha. Ketika dizolimi orang, kita sabar, tapi bukan berarti kita diam aja. Kita dipukul, kita diam. Bukan, tapi membela diri kita. Kita dizolimi, kita bela diri kita. Dan kita bersikap sabar, tidak tergesa-gesa di sana. Nah, ini dua poin. Bahwasanya akhlak itu ada dua. Ada akhlak jibilli,
ada akhlak muktasabi. Akhlak yang memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita dengan itu, dan akhlak di mana kita berupaya untuk mencapai akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kira-kira dari dua model akhlak ini kita dapat yang mana? Ya, kalau ada yang pertama pada diri kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertahankan akhlak itu. Kalau tidak ada, maka berupaya dengan maksimal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Nah, ya ikhwah, ini sebagai mukadimah tentang akhlak, dan Syekh memberikan mukadimah yang sangat panjang, bagus, yang tidak mungkin kita baca semuanya, tapi saya ambil poin-poin penting yang beliau sampaikan di kitab ini. Ada pertanyaan yang bisa dijawab? Kalau tidak, wallahu taala alam. Silakan. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Dan teman-teman bisa pakai PDF-nya, saya share di grup Masjid Imam Syafi'i, silakan di-download, boleh di print out buat diri sendiri, tidak diperjualbelikan. Nah, silakan, ada pertanyaan? Langsung aja nggak apa-apa. Satu atau dua pertanyaan sebelum kita sholat Isya. Semoga pembahasan ini berfaedah buat saya dan juga buat antum, menambah pemahaman kita tentang akhlak yang mulia dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mohon kepada Allah agar kekurangan yang ada pada kita pada akhlak ini Allah tutupi dan Allah berikan akhlak mulia sebagai gantinya. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.